bahkan kita nggak tahu anak ini butuh atau enggak, minat atau enggak gitu ya. Dan di sini kita lebih fokus atau berorientasi anak itu seperti apa, maunya apa, dan apa yang mereka butuhkan. Sewaktu kita punya anak, apakah kita juga mentorture anak itu ya, tidak memandang, mengucilkan anak, atau nggak jarang orang tua adalah pembuli anak, bisa menjadi pembuli anak. Halo Mama dan Papa semua, selamat datang kembali di Pop Mama Talk bersama saya Wahyuni Sara. Nah, sebagai orang tua, kita harus terus belajar untuk mendapatkan ilmu terbaik yang bisa diterapkan kepada anak. Nah, salah satu pelajaran nih yang harus dipelajari orang tua adalah soal gaya pengasuhan yang diterapkan terhadap keluarganya gitu, karena nggak semua gaya parenting itu bisa cocok nih sama keluarga A atau misalkan keluarga B. Nah, untuk membahas lebih jauh soal mindful parenting, kita langsung ngobrol dengan ahlinya, yaitu Mbak Vicky Nastasya selaku Early Childhood Educator and Parenting Consultant in Germany. So please welcome Mbak Vicky Nastasya. Hai. Halo Mbak Vicky. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Vicky sehat? Iya, kemarin jet lag-nya udah hilang. Oke. Nah, aku lihat scroll di media sosialnya Mbak Vicky, kalau Mbak Vicky ini adalah guru TK di Jerman. Iya. Oke, sampai sekarang masih jadi guru TK di Jerman. Sekarang lagi liburan, lagi summer holiday, jadi pulang kampung. Oke. Nah, tadi balik ke topiknya, kita ngobrolin soal mindful parenting nih Mbak. Nah, sebenarnya apa sih mindful parenting menurut Mbak Vicky selaku ahlinya? Mindful parenting itu adalah gaya pengasuhan yang berdasarkan orientasinya itu pada anak, ya. Jadi kita melihat kebutuhan anak, bukan kebutuhan kita sebagai orang tua, gitu ya. Karena kadang kan kita sering mau memiliki atau anak melakukan A, B, C, bahkan kita nggak tahu anak ini butuh atau enggak, minat atau enggak, gitu ya. Dan di sini kita lebih fokus atau berorientasi anak itu seperti apa, maunya apa, dan apa yang mereka butuhkan. Oke. Nah, berarti kan tadi orientasinya ke anak ya Mbak Vicky ya. Nah, apakah si mindful parenting ini cocok untuk semua anak atau berlaku misalkan dengan karakter anaknya seperti ini atau seperti ini gitu? Pastinya, mindful parenting itu berlaku untuk semua anak tanpa terkecuali, dan ini adalah gaya pengasuhan yang sehat. Kenapa sehat? Karena kita atau orang tua itu lebih memusatkan atau berorientasi pada emosi, sosial, emosional, regulasi emosional anak gitu ya, yang membuat nantinya kalau mereka sudah dewasa nanti, mereka jadi memiliki life skill emosional yang stable ya, menjadi manusia yang mandiri, yang memiliki karakter yang kuat, resilience atau ketangguhan. Jadi mindful parenting itu sangat atau banyak sekali manfaatnya. Oke. Nah, tadi itu kan yang Mbak Vicky sebutkan manfaatnya untuk anak. Tapi kalau untuk orang tua sendiri, ada nggak sih sebenarnya manfaat dari menerapkan mindful parenting ini? Pastinya banyak banget manfaat untuk orang tua. Pertama, hubungan orang tua dan anak ya. Jadi bondingnya itu kuat gitu. Karena di sini nggak ada orang tua itu chef ya atau bos dan yang memiliki semua kekuasaan, tapi mereka dalam satu eye contact gitu ya, semua tuh sama. Jadi pendapat anaknya didengar, hak anak juga diberikan, dan di sini sistemnya adalah mereka berconnected atau kooperasi gitu ya. Mereka berkooperatif, mereka itu sebagai saling menambahkan, dan itu akan membantu anak untuk pertumbuhannya menjadi lebih sehat. Nah, gimana kita tahu bahwa si gaya pengasuhan ini cocok dengan keluarga kita atau enggak gitu Mbak? Cocok atau tidaknya mindful parenting sebenarnya itu bisa dipelajari. Mindful parenting itu setiap orang tua bisa melatih dirinya untuk menerapkan mindful parenting ini kepada anak atau kepada keluarga. Dan sebenarnya cocok sekali untuk semua typical family gitu ya. Yang membuat dinamika atau konflik atau kesulitannya itu karena biasanya
pattern atau contoh pengasuhan, pola pengasuhan pada orang tua di generasi sebelumnya, Iya, betul. dari oma opanya gitu ya. Oke. Dan itu kan sudah terbenam di orang kepala tua. ya, di otak di kepala orang tua tersebut sebagai contoh atau muster. Nantinya pola ini yang akan diterapkan. Dan biasanya ini yang salah karena mungkin orang tuanya memiliki atau pernah merasakan parenting style yang berbeda, gitu. Misalnya lebih ke otoriter, Iya, betul. ya. Dan itu biasanya atau seringnya menjadi muster nantinya akan seperti itu lagi ke anak. Oke. Bila orang tua memiliki inner child atau trauma masa lalu, Iya. dan itu bisa diperbaiki dulu, bisa keluar dari situ, ya, lalu membuat atau menganut gaya parenting yang berbeda. Ini memang susah karena Susah harus banget, pasti harus banget. dipelajari Iya, betul. dan it takes time. Tapi yang namanya seorang ibu atau bapak ya, Orang tua. itu adalah proses pembelajaran yang tidak ada hentinya. Hentinya, betul. Karena setiap anak juga mengalami fase yang berbeda, Iya. ya, fase tantrum lah. Nanti setelah itu fase masuk sekolah seperti Iya, oke. apa ya, dan juga masuk ke fase preteens atau teenager. Ya, itu juga sebagai pembelajaran untuk orang tua, bagaimana bisa menghadapi atau bisa mendukung, mensupport anaknya di berbagai fase. Itu sih Oke. tantangannya. Iya. Nah, berarti kalau menurut Mbak Vicky, orang tua untuk belajar si gaya parenting ini, mindful parenting ini, apakah sejak dia merencanakan kehamilan atau pada saat anaknya udah lahir nih dia baru belajar? Baiknya gimana kalau menurut Mbak Vicky? Sebaiknya sebelum orang tua memiliki anak ya. Oh, oke. Apalagi kalau misalnya sudah berkeluarga atau merencanakan mau memiliki anak, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mempersiapkan diri, entah itu mental, ya, pengetahuan, karena itu juga sangat penting. Karena kalau misalnya nih kita beli sesuatu, Yeah. kan kita dapat tuh instruksinya bagaimana Iya, cara penggunaannya, ya kan? how to use. Tapi kalau misalnya kita punya anak, kan nggak dapet tuh Iya, buku panduannya, karena setiap orang beda-beda. Iya, jadi kita harus belajar dari situ. Dan itu adalah investasi untuk di masa depan, investasi untuk kita sendiri sebagai calon orang tua, dan nantinya untuk masa depan anak kita. Nah, itu kalau untuk orang tua, berarti sejak merencanakan kehamilan sebaiknya sudah belajar soal si gaya parenting ini. Nah, kalau untuk diterapkan ke anak, itu pada saat mereka lahir sudah diterapkan ke anak atau pada saat usia tertentu aja menurut Mbak? Gentle parenting atau mindful parenting itu lagi dini setelah anak melahirkan itu sudah bisa diterapkan. Dari umur 0 sampai 3 bulan misalnya kita banyak physical kontak gitu ya. Banyak juga orang yang percaya anaknya jangan terlalu jangan digendong-gendong terus, nanti jadi kebiasaan atau dipelukin terus ya. Nanti kadang bawa tangan Iya, ya. itu sebenarnya nggak benar. Jadi tidak ada kalimat, apalagi kalau anak itu masih balita, masih baru lahir, tidak ada kalimat terlalu dimanjakan. Karena mereka belum tahu, mereka selama 9 bulan ya, dia tumbuh di dalam tubuh rahim. ya. Itu yang sangat dekat, yang selalu kita bawa kemana-mana gitu ya. Udah. Dan sewaktu dia lahir, dia itu menjadi sendirian. Makanya dia butuh seseorang atau sinyal dari orang tua bahwa hey, saya nggak sendirian gitu. Jadi nggak ada konsep yang memanjakan anak saat anak masih balita. Jadi coba peluk terus anaknya, nggak apa-apa. Itu malah justru menguatkan bonding anaknya dan membuat anak merasa, atau bayi ya, merasa aman. Oke. Nah, berarti itu tadi yang kayak Mbak Vicky bilang bahwa penting untuk sadar saat mengasuh anak dari bayi baru lahir ya gitu. Nah, kenapa kita harus sadar nih Mbak saat berinteraksi sama anak kita dari sejak baru lahir? Kita maunya yang terbaik ya untuk anak. Tapi kadang apa yang terbaik buat anak, yang menurut kita terbaik buat anak itu belum tentu terbaik buat anak. Iya, gitu. Jadi karena setiap manusia kan individual ya, mereka punya skillnya sendiri, mereka punya kesukaan dan apa yang nggak suka, mereka punya karakter sendiri walaupun itu anak kita, tapi setiap manusia kan individual.
Dan di situ kita melihat dia sebagai manusia yang seutuhnya. Dalam arti kita kenalan dulu nih sama dia. Walaupun dia anak kita, tapi kan karena karakternya juga berbeda-beda. Bayangkan, pernah nggak ngelihat anak kembar ya, mukanya tuh identik. Tapi yang satu introvert, karakternya beda ya? Yang satu ekstro, walaupun mukanya sama. Dan itu adalah real example ya, bahwa anak kembar pun yang mukanya sama identik, mereka memiliki karakter yang berbeda. Ya, jadi juga untuk anak-anak yang lain itu normal bahwa mereka memiliki karakter individual yang berbeda. Jadi kita harus kenalan dulu sama anak kita. Setelah kita kenalan dengan mereka, baru kita tahu. Jadi kita tahu mereka butuhnya apa, dan di situ kita support. Gentle parenting atau mindful parenting itu kita harus bisa mengelola emosi kita sendiri dulu. Kenapa? Karena kamu pernah naik pesawat? Pernah. Pernah dengar nggak kalau misalnya di pesawat pramugari bilang kalau kamu terjadi sesuatu di pesawat ya, nanti ada oksigen, tabung oksigen. Yang keluar, ya. Apa yang mereka bilang? Pakaikan tabung oksigen pada diri kamu sendiri sebelum kamu menolong anak yang lain, entah itu anak atau sebelah atau ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa atau tahu kita menolong diri kita sendiri, kita bisa menolong orang lain. Wah, ya. Menarik. Karena kalau kita nolongin orang yang lain dulu, kita jadi nggak bisa nggak merasa safe gitu. Jadi bagaimana kita bisa meregulasi emosi anak, tahu kebutuhan anak. Kalau kebutuhan kita sendiri kita abaikan, kita keadaannya lagi capek, ngantuk, ya belum makan, stres. Ada permasalahan di kantor atau suami atau mertua, lalu anak kita minta A, minta B, dia butuh perhatian. Gimana kita bisa memberikan apa yang anak itu butuhkan kalau kebutuhan kita sendiri tidak terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita pertama kali sebelum kita membantu anak, sebelum kita kooperatif sama anak, kita melihat kebutuhan kita dulu. Ya misalnya lagi capek nih, udah kalau gitu saya istirahat dulu gitu ya. Atau saya lagi lapar, saya makan dulu deh, walaupun anak nangis nggak apa-apa, makan dulu. Kalau udah makan baru oke, butuhnya apa itu ya. Jadi kita put ourselves first, karena kalau nggak begitu yang ada kita lapar, kita ngeladenin anak tapinya jadi emosi, jadi marah. Karena udah lapar, udah gini ya, akhirnya jadi salah. Tapi kalau misalnya kita takes time, kita makan dulu, kita penuhi kebutuhan kita, nantinya kita lebih bisa membantu anak. Yang konflik-konflik itu tuh bisa terhindari jadinya. Oke. Penting untuk menolong diri sendiri dulu ya, nih Mbak Vicky, baru menolong anak lain. Nah, tapi dan itu bukan egois ya. Iya, betul. Nah, itu baru mau aku tanyakan Mbak Vicky. Kadang mama itu jadi merasa bersalah, karena itu tadi dia menolong dirinya sendiri dulu, baru menolong orang lain gitu. Nah, dan kalau misalkan lagi di tempat umum juga kadang nih Mbak ya, misalkan kita kayak gitu ya, terus dilihat sama orang lain, itu jadi dibully sama orang di sekitarnya. Ih, mamanya jadi nggak care ya sama anaknya. Ih, mamanya kok kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi menurut Mbak Vicky, gimana caranya orang tua biar tetap waras nih Mbak, misalkan dalam menghadapi itu Mbak? Orang-orang yang bilang seperti itu mereka tidak paham konsep parenting. Ya, mereka tidak paham konsep parenting karena tahu nggak, untuk setiap manusia memiliki kebutuhan yang mendasar loh. Makan itu kebutuhan yang mendasar, tidur itu kebutuhan yang mendasar, dan itu hak kita sebagai manusia untuk bisa bisa mendapatkan hak-hak yang dasar itu. Jadi itu bukan sesuatu keegoisan. Kalau misalnya kita lapar ya kita makan dulu gitu ya, baru kita bisa mendengarkan atau memenuhi kebutuhan anak yang lain. Kecuali kalau misalnya mau makan bareng gitu ya itu lain lagi. Tapi kalau misalnya ada anak rewel, dia minta digendong tapi kita harus makan, kepala udah pusing, udah mulai nggak enak badan gitu ya, kita makan dulu. Kita make sure bahwa kebutuhan dasar loh ini, bukan kita ninggalin anak 1 minggu gitu ya. Dan itu juga sebenarnya ada kebutuhan sosial. Karena kalau kita menjadi ibu ya, kita seringnya langsung fokus semua anak, teman-teman ditinggalkan ya. Tadi ditanya apa kabar, wah nggak ada waktu. Ditanya mau ini, oh nggak ada waktu, ini anak saya begini.
Dan kita selalu fokus kepada dia, jadi kebutuhan sosial kita sebagai manusia tuh makhluk sosial loh. Kita juga butuh lingkungan sosial, ngobrol seperti ini, ketemu manusia yang lain gitu ya. Itu adalah hal-hal mendasar atau kebutuhan mendasar seorang manusia. Dan sama anak terus 24 jam nonstop itu bukan, itu nggak optimal. Mungkin kita tahu oke, anak kita baik-baik aja, he's fine gitu ya. Tapi ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Jadi itu nggak sama sekali egois kalau misalnya kita ngambil 1 jam aja ketemuan sama teman kita, ngopi-ngopi, cerita, curhat, ketawa-ketawa, terus kita pulang lagi baru kita fokus lagi ke anak, daripada 24 hour non-stop ya selama seminggu itu hanya untuk anak kita. Dan perasaannya juga beda. Kalau kita meninggalkan anak mungkin, sedih dia lagi ngapain ya. Tapi setelah kita berkomunikasi, kita bersosialisasi dengan teman-teman, ataupun bekerja gitu ya, pulang ke rumah tuh, jadi rasanya senang. Tapi kalau misalnya kita selalu sama anak, 24 jam nonstop, itu kayaknya juga udah gerah gitu ya. Walaupun kita sayang sama dia, tapi dikit-dikit jadi bawaannya cepat kesel atau tidak puas gitu ya. Karena ya itu, kita membutuhkan sesuatu yang lain yang tidak terpenuhi. Tapi kita butuh clarify nih Mbak, khawatirnya nanti dengan Mbak Vicky ngomong kayak tadi tuh 24 jam sama anak, menyudutkan misalkan ibu yang ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga pun ya butuh waktu, maksudnya ya bersosialisasi sama orang lain. Iya, ibu rumah tangga juga butuh. Makanya tadi saya bilang bersosialisasi, kontak dengan orang lain gitu ya, itu kan kebutuhan dasar. Siapapun itu. Entah itu ibu rumah tangga atau itu kebutuhan manusia. Makanya kita kan dinamakan makhluk sosial. Karena kita ya bisa atau harus bersosialisasi. Kalau enggak ya itu burnout sendiri. Iya gitu kan, kita butuh teman untuk bicara. Oke. Nah, menurut Mbak Vicky gimana sih cara nerapin si mindful parenting ini ke anak kita di rumah Mbak? Pertama, orientasinya kebutuhan anak gitu ya. Seringnya kalau anak belum selesai ngomong aja, mama aku boleh nggak boleh. Kita belum tahu dia mau ngomong apa gitu ya, kita belum tahu anak ini maunya apa, tapi kita udah langsung cut. Anak gimana dia mau bisa berkembang atau mau trust sama kita, mau cerita sama kita kalau kita nggak pernah ngasih anak kesempatan untuk berbicara. Komunikasi itu sangat penting. Kita jarang banget ngajak ngobrol anak. Mungkin setiap hari kita bareng sama anak di rumah. Tapi berapa lama dalam 1 hari itu kita ajak anak kita ngobrol. Yang ada anak di rumah kita sibuk beberes, masak, mungkin nanti makan bareng. Tapi nggak diajakin ngobrol, nggak diajakin ngomong. Bahkan anak masih bayi pun itu seharusnya sudah mulai diajarkan bicara dalam artian dialog. Cerita, mereka mendengarkan. Di situ mereka jadi bisa belajar untuk berkomunikasi. Banyak juga orang tua yang bilang, anak saya late talker, kenapa? Itu kalau yang konsultasi dengan saya nanya, anaknya diajakin ngomong nggak? Suka dibacain buku nggak sebelum tidur? Gitu ya. Atau ditanya nggak hal-hal sukanya apa? Kadang kita bahkan orang tua nggak tahu loh anak kita sukanya apa. Atau temanya dia tuh lagi apa tuh kita nggak tahu. Dan itu sedih ya, karena sedih iya, jadi ajaklah anak ngomong gitu, anak ngobrol. Sama aja kayak sama suami atau sama temen gitu kan kita juga suka ajak ngobrol. Anak juga, jangan karena dia anak kita merasa ya oke, nggak perlu diajak ngobrol, kita udah tahu siapa dia gitu ya. Tapi merasa mengenal dia, padahal nggak seperti itu, karena kan tadi saya bilang karakter anak tuh kan beda-beda dan kita juga harus kenalan dulu sama dia. Gimana kita mau kenalan kalau nggak diajak ngomong? Kita juga bisa mengenal dengan manusia lain kan dengan cara berinteraksi, ajak ngobrol, kita meluangkan waktu, kita investasi waktu. Jadi kalau misalnya lebih gentle atau mindful parenting itu meluangkan waktu seutuhnya, let's say 20 menit lah ya, nggak usah lama-lama, nggak usah, tapi 20 menit ini quality time. Gadget nggak ada, TV dimatiin,
Jadi di sini kita ngobrol atau mungkin main puzzle bersama atau menggambar bersama, melakukan aktivitas bersama, bahkan belanja pun itu juga bisa dijadikan quality time. Ya, dengan cara kita aja ngobrol, oh tahu nggak ini apa? Ini terong tuh seperti ini, atau ini tuh apa? Banyak juga anak-anak SD gitu ya, dia nggak tahu terong itu apa, atau buah-buahan itu, buah naga tuh seperti apa bentuknya, mereka nggak tahu. Jadi di sini banyak banget manfaatnya ngajak anak ngomong. Pertama life skillnya, komunikasi, kosakata, ya, dan juga bonding sama orang tua. Mbak Vicky ini kan jadi guru di Jerman, terus di sini kalau misalkan Mbak Vicky lihat, ada nggak sih perbedaan gaya pengasuhan di Jerman sama di Indonesia gitu? Oh iya. Mama sama papa di rumah pasti pengen tahu banget kayak gitu. Apa sih bedanya kayak gitu? Bedanya orang-orang tua di Jerman itu lebih free, memberikan kebebasan ke anak. Tapi kebebasannya apa nih? Mereka bebas untuk berdiskusi atau mereka bebas untuk mengutarakan opini gitu ya. Kalau di sini anak usia dini diajak mengutarakan opini, dibilangnya apa? Songong, membantah. Padahal itu kan idenya dia, itu kan apa yang dia pikirkan. Tapi kita menganggapnya tidak sopan karena kok kita dijawab sih gitu ya. Saya ngomong sesuatu kok dijawab sama dia. Seperti itu. Nah, orang tua di Jerman mereka mengasih kebebasan kepada anak untuk bersuara, memberikan opini, memberikan ide, dan orang tua di sana melibatkan anak di pengambilan keputusan. Misalnya yang kecil-kecil aja, mau pakai baju apa, ya, sepatunya mau yang mana, hari ini atau weekend besok kita acaranya mau ngapain. Ke oma kah, atau kita ke bioskop kah, atau berenang, atau misalnya les, kamu mau les apa, kamu mau belajar apa, menggambar kah, atau taekwondo kah, gitu ya. Jadi anak diberi pilihan supaya dia bisa memilih atau merencanakan, jadi diberi tanggung jawab. Karena anak yang dilibatkan pemberian keputusan, pengambilan keputusan, dia jadi merasa, oh kemauan saya didengar. Jadi dia akan jadi lebih percaya diri, bertanggung jawab. Kalau misalnya nanti ternyata sewaktu pergi, beda kalau orang tua yang memplanning ya sama anak, kemauan anak gitu. Mungkin kalau misalnya orang tua yang planning membuatkan jadwal, oh bete, nggak suka. Tapi kalau dia yang dikasih pilihan dan dia mau sesuatu gitu ya, itu dia bisa lebih enjoy jadinya. Oh ini pilihan saya. Jadi mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab, didengar dan mandiri. Yang kecil-kecil aja, nggak usah kasih keputusan atau dikasih pilihan yang sulit. Gitu. Oke. Nah itu kan sebenarnya juga termasuk ke mindful parenting ya, Mbak ya. Nah apa sih sebenarnya dampak dari mindful parenting ini terhadap psikologis anak di masa depan? Di masa depan pastinya sangat positif karena anak waktu masih kecil pun merasa besar, setara sama orang tua gitu ya. Jadi mereka juga bisa dengan hal-hal kecil seperti pengambilan keputusan dan juga belajar mandiri, mengutarakan ide-idenya, mengutarakan opininya, itu membuat anak-anak tersebut di masa depan menjadi percaya diri dan banyak life skill-nya juga. Karena kalau misalnya anak tidak dilibatkan, nantinya sudah besar atau tidak pernah mengambil keputusan, nantinya sudah besar dia nggak tahu saya harus ngapain, akhirnya nanya A, nanya B, ya, they not feeling safety gitu. Jadi mereka nggak tahu karena nggak terbiasa mengambil keputusan. Jadi anak itu terbiasa mengambil keputusan yang nantinya mereka bisa menjadi anak yang mandiri dan punya tanggung jawab ya. Kalau misalnya mereka udah terbiasa mengambil keputusan, dikasih tanggung jawab, mereka jadi percaya diri yang nantinya membuat mereka merasa saya bisa nih, saya sanggup nih. Tapi kalau anak yang selalu dikecilkan, itu nanti setelah mereka dewasa, kalau ada konflik, dia langsung breakdown, depresi, burnout. Ya karena mereka tidak biasa menghadapi konflik, memilih keputusan, ngambil keputusan, bertanggung jawab, itu untuk mereka sudah besar sekali gitu. Dan tidak bisa mengutarakan pendapat. Yang ada mereka jadi followers, ngikutin, selalu ngikutin.
nggak punya pendirian. Oke. Nah, kadang tuh gini nih Mbak, kita tuh sebagai orang tua udah mau berusaha, aku menerapkan mindful parenting ini ke anak gitu, tapi kadang tuh nggak bisa konsisten. Nah, gimana caranya orang tua bisa tetap konsisten dengan gaya parenting yang dipilihkannya? Nah, tapi kadang tuh juga gini nih Mbak, ke distract gara-gara sama orang tua sendiri nih, misalkan ya, enggak tuh, kamu harus kayak gini, kamu tuh harus kayak gini, kayak tadi Mbak udah cerita bilangnya gaya pengasuhan dari orang tua. Menghadapi orang tua misalkan dengan gaya pengasuhan kita tuh juga harus jelaskan ke mereka kan. Itu menurut Mbak Vicky gimana? Ya, itu dinamika ya di Indonesia, apalagi di sini kulturnya yang lebih tua ya, kita mengalah dan mendengarkan yang orang tua, apa yang mereka bilang atau katakan. Di sini harus pinter-pinternya kita, misalnya, ayo kita pergi ke seminar parenting bareng, atau di hari ibu misalnya dikasih buku parenting gitu ya, karena mereka juga harus menyesuaikan, zaman udah berbeda loh. Sekarang ya kan, dari zaman dahulu sampai yang belum ada gadget sampai yang sekarang gitu ya, Gen Z dan lain sebagainya, itu mentalnya, kebiasaannya juga sudah berbeda. Jadi jangankan kita yang masih muda gitu ya, terus punya anak harus menyesuaikan juga ya, apalagi mereka yang sudah dari generasi sebelumnya gitu, yang udah lama banget. Jadi ajaklah mereka untuk juga beradaptasi, tumbuh bersama. Jadi bilangnya, ayo mama, walaupun ini ibu mertua atau ibu sendiri, kita belajar bareng gitu. Dikasih informasi-informasi bahwa sekarang tuh seperti ini gitu. Itu mungkin jadi mereka bisa lebih berempati dan juga mereka bisa lebih mengerti kenapa keputusan anak saya atau menantu saya melakukan hal yang seperti ini gitu. Itu bisa membantu. Nggak, sebagai manusia kita nggak ada yang sempurna ya. Begitu juga orang tua itu juga nggak ada yang sempurna, tapi adanya kita tidak perlu juga menjadi sempurna, karena di dunia ini nggak ada juga anak yang sempurna kan, mereka punya kelebihan dan kelemahan, begitu juga orang tua. Tapi yang kita bisa buat adalah bagaimana kita setiap harinya menjadi lebih baik, bagaimana kita mau belajar terus gitu ya. Sebagai orang tua kan tadi kita udah tahu ya, itu sebagai proses pembelajaran, belajar tanpa henti gitu. Dan gimana kita bisa terus belajar dan mau terus belajar. Kalau misalnya hari ini, aduh nggak bisa banget deh gentle parenting atau mindful parenting, it's okay. Mungkin besok bisa lebih baik gitu. Dan anak kita percaya, dia pasti akan mengerti. Kalau misalnya kita berbuat salah atau ternyata kita terlalu keras ataupun kita tidak melakukan seperti yang biasanya ya, misalnya memukul atau membentak atau mengancam anak, kita minta maaf. Kak, maaf ya tadi lagi ini mama ngantuk atau kurang tidur atau apa. Minta maaf ke anak itu bukan kelemahan, itu adalah kelebihan. Kenapa? Mereka akan belajar. Kita ini orang tua sebagai contoh. Kalau kita sebagai orang tua berani minta maaf ke anak, dia juga akan berani untuk minta maaf kepada orang tua, temannya, guru, dan lingkungan sekitar. Jadi meminta maaf itu hal yang normal. Dan dia belajar bahwa setiap orang melakukan kesalahan. Dan saya juga melakukan kesalahan, dan itu wajar dan itu manusiawi, karena nggak ada manusia yang sempurna. Gitu. Dia belajar dari situ. Jadi jangan pernah malu untuk meminta maaf kepada anak. Dan dia pasti akan mengerti di lain kali, dan dia akan tahu, oke, mama saya ini lagi atau orang tua saya ini kali ini sedang tidak bisa atau tidak seperti biasanya karena A, B, C. Jadi lebih pengertian. Oke, jadi jangan gengsi untuk minta maaf sama anak kayak gitu. Nah Mbak, kalau misalkan nih Mbak, tadi kan Mbak bilang untuk berhenti misalkan, terus intinya take time, terus baru nerapin lagi gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba, wah ini kayaknya nggak cocok sih gaya parenting ini sama aku mau coba cari yang lain gitu, it is okay atau enggak menurut Mbak Vicky? Gaya pengasuhan itu banyak ya. Cocok atau tidaknya itu kembali lagi ke orang tuanya. Sebenarnya apapun sistem pengasuhannya, kita harus tetap bisa melihat atau tidak merendahkan anak, hak anak, mendengarkan mereka. Ya, kalau kita mau nantinya anak ini menjadi anak yang resilience atau anak yang tangguh di masa depan. Begitu. Mungkin banyak yang akan bilang
bahwa ya dulu juga dipukulin sama orang tuanya, sekarang saya baik-baik aja gitu ya. Iya, itu banyak sih Mbak yang Itu pasti banyak yang bilang, are you sure? Mungkin di satu sisi ya saya baik-baik aja, tapi kalau misalnya kita lagi dihubungkan atau dalam situasi tertentu, apakah benar kita baik-baik aja? Atau sewaktu kita punya anak, apakah kita juga mentorture anak itu ya, tidak memandang, mengucilkan anak, atau nggak jarang orang tua adalah pembuli anak, bisa menjadi pembuli anak. Oke, tapi dampak dari mengganti misalkan gaya pengasuhan itu ada nggak sih dampak negatif mungkin atau dampak yang lain ke anak gitu Mbak? Mengganti pengasuhan, oke, mungkin awalnya gentle parenting lalu jadi otoriter ya, atau FOC gitu ya. Itu ya, itu akan membuat anak bingung ya. Jadi dia nggak punya batasan, maksudnya dia jadi bingung harus ngapain. Kadang karena mama kadang ngebolehin saya begini, kadang dia ngedengerin, besoknya tiba-tiba seperti ini. Konsistensi itu paling penting, berikan boundaries ya, batasan ke anaknya yang jelas seperti apa, konsekuen bukan konsekuensi, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita sudah menerapkan suatu sistem pengasuhan, kalau bisa pegang seperti itu terus, karena itu nanti akan menjadi muster atau pola ya, atau pattern nantinya ke anak. Jadi anak juga jadi kebiasa. lebih stabil. Oh oke, ya benar. Nah aku lihat kalau misalkan Mbak Vicky ini baru ngenerbitin buku yang judulnya Aku Normal, ya kan Mbak ya. Nah boleh mungkin diceritain sedikit tentang si buku ini Mbak, gitu, inspirasinya dari mana dan sejak kapan prosesnya penulisan buku ini? Oke, jadi buku Aku Normal ini buku saya yang kedua. Buku yang pertama judulnya Ayah Ibu Jangan Bentak Aku, itu tentang itu tentang gentle parenting. Iya, aku sudah pernah baca itu. Oh serius? Iya, bagus. Oh iya, dan sangat mengena dengan aku. Thank you. Itu tentang gentle parenting atau mindful parenting yang sekarang lagi kita bicarakan. Metode pengasuhan tanpa kekerasan, verbal abuse atau tanpa mukul gitu ya, ataupun ya kalian tahu FOC seperti itu. Itu jadi pengalaman nyata. Dan buku yang kedua ini tentang ADHD. Ini di sini foto anak saya. Itu Robin. Jadi cover. Itu Robin, kenapa? Karena buku ini diinspirasi dari anak saya. Karena anak saya juga perjuang, saya nggak mau bilang penderita ya, karena itu punya ADHD itu bukan penderitaan, itu hanya kerja otak yang berbeda dari orang-orang atau anak-anak yang tidak memiliki ADHD. Dan dia pejuang ADHD, jadi saya mau nih, pengen tahu kan tadi kita belajar ya bagaimana mindful parenting, kita orientasi dengan kebutuhan anak. Makanya setelah saya tahu anak saya memiliki ADHD, saya mau belajar tentang ADHD. Makanya saya menjadi training ADHD. Saya waktu itu belajar selama 6 bulan untuk jadi trainer ADHD di Jerman. Dan dari situ saya belajar banyak karena saya mau memberikan yang terbaik. Saya mau apa sih yang dia butuhkan, saya harus apa. Dan di situ kan harus belajar ya. Akhirnya itu motivasi saya untuk belajar tentang ADHD. Dan buku ini tentang bagaimana pertama apa itu ADHD, karena banyak banget orang Indonesia yang masih belum tahu, karena ADHD ini masih baru loh, masih baru, masih awam. Kalau dulu ADHD itu, anak ADHD dibilangnya apa? Sebelum ada nama ADHD, anak nakal, anak yang nggak bisa dengar, anak yang membantah gitu ya, anak yang hiperaktif, bandel gitu. Tapi sekarang sejalannya waktu, ada tes ADHD, lalu sekarang jadi dikasih nama ADHD. Dan di sini semua basic tentang ADHD, pengetahuan ini juga tidak harus untuk dokter ya, maksudnya ini disimpulkan untuk semua orang, untuk para orang tua yang memiliki anak ADHD ataupun untuk para guru, karena banyak juga guru yang curhat sama saya, guru Indonesia ya, ini anak murid saya ada yang ADHD, gimana, harus apa. Ini juga
bisa baca ini, ataupun untuk kalian yang memiliki ADHD sendiri. Jadi sangat mudah untuk dibaca untuk semuanya. Oke, jadi ini kayak panduan ya? Panduan buat untuk pengasuhan mereka yang memiliki ADHD. Oke, terima kasih Mbak Vicky atas Sama-sama. inspirasinya hari ini. Nah, Mbak Vicky mungkin ada tips yang pengen disampaikan ke orang tua misalkan yang mau menerapkan atau yang sudah menerapkan mindful parenting. Ke sini, Mbak. Oke. Jadi untuk kalian yang mau menerapkan mindful parenting, yang pertama, kalian harus bisa memenuhi kebutuhan kalian. Kebutuhan dasar kalian deh, nggak usah yang neko-neko, yang dasar aja. Makan, tidur yang cukup, ya, bersosialisasi, itu kebutuhan yang sangat mendasar. Kalau kalian sudah bisa memberikan kebutuhan kalian, baru kalian akan bisa berorientasi pada kebutuhan anak. Karena mindful parenting ini berorientasi pada kebutuhan anak, emosional mereka gitu ya. Dan yang kedua, setiap ada konflik sama anak atau sewaktu perilaku anak men-trigger kita untuk menjadi marah atau enggak gentle ya, pertama tarik napas 3 detik. Kita nggak harus kok langsung menyelesaikan masalah itu nggak harus langsung diselesaikan. Jadi kalau misalnya ada anak yang men-trigger kita udah mulai panas nih ya, badan udah mulai gitu nih, udah mau naikin suara, itu kita tahan dulu, langsung ke modus kura-kura. Saya selalu membilangnya modus kura-kura. Artinya kita mungkin bisa bilang, sebentar ya mau pipis, bilang aja gitu, mau ke toilet. Nanti di toilet cuci muka dulu, cuci tangan, atau wudhu mungkin ya, itu mungkin bisa membantu untuk menenangkan. Nanti kalau pikiran sudah jernih, baru keluar dengan nada yang berbeda. Jadi sewaktu kalian udah mulai merasakan, udah gemeter nih ya, udah mau respon, itu kita mikir dulu, mikir 3 detik, nafas 3 detik, tahan dulu, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya lakukan, supaya dia mengerti, supaya tidak terjadi konflik. Seringnya orang tua langsung cepet ya, spontan. Anak ngomongin langsung, hey! langsung teriak gitu, udah emosi. Itu jangan. Di situ kita harus belajar dulu untuk meregulasi emosi kita. Itu sih, itu tips paling efisien kalau kita mau menerapkan gentle parenting atau mindful parenting. Pertama kebutuhan, yang kedua jangan terlalu cepet respon anak. Gitu ya, kita pikir dulu 3 detik. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Vicky atas waktunya dan udah sharing buat mama dan papa semua di rumah. Oke, untuk mama dan papa yang sudah menonton, terima kasih banyak. Dan jangan lupa baca artikel selengkapnya di popmama.com. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya.